Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Baik, pada kesempatan ini kita masih terus melanjutkan studi kita, walaupun mungkin situasinya masih tetap dalam situasi yang tidak kita inginkan sebenarnya. Baik, di sini kita tetap pada materi tentang pantun, yang mana pada pekan-pekan kemarin sedikit banyaknya kita telah mengupas tentang pantun, baik itu ciri-cirinya, strukturnya, dan lain-lain. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas di sini tentang jenis-jenis pantun. Nah, pada dahulu pantun ini sangat terkenal, namun belakangan dengan banyaknya terobosan-terobosan yang baru sehingga membuat kita lupa apa itu tentang pantun. Kita seringkali dibodohin oleh media, sehingga kita tidak tahu lagi apa itu pantun, dan kita sangat jarang menemui orang-orang yang berpantun, apalagi pada zaman sekarang. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari pantun. Oke, kita perhatikan. Nah, dalam hal ini saya mengutip pendapat dari Effendi pada tahun 1983, bukunya itu di halaman 29. Pantun dapat dibagi menurut jenis dan isinya. Nah, pantun itu dapat dibagi dua, ada menurut jenisnya dan ada pula menurut isinya. Nah, yang pertama di sini jenisnya yaitu pantun anak-anak. Berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi, nah, pantun anak-anak di sini dibedakan menjadi ada 3 bagian ya, kita perhatikan. Yaitu yang pertama ada pantun bersukacita, kemudian yang kedua ada pantun berdukacita, dan yang ketiga pantun jenaka atau pantun teka-teki. Nah, inilah dia. Menurut jenisnya yang pertama ada pantun anak-anak. Sedangkan menurut isinya pantun anak-anak ini dibagikan menjadi 3 bagian. Nah, yang kedua yaitu ada pantun orang tua. Nah, ini dia berdasarkan jenisnya. Jenis yang kedua ada pantun orang muda, pantun orang muda. Nah, kalau dia berdasarkan isinya, dapat dibedakan menjadi yang pertama pantun dagang atau pantun nasib. Yang kedua pantun perkenalan. Poin ketiga pantun berkasih-kasihan. Dan yang D, pantun perceraian. Kemudian yang berikutnya, nah, jenisnya di sini yang ketiga ada pantun orang tua. Nah, berdasarkan isinya pantun orang tua ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun adat, dan yang ketiga pantun agama. Nah, pada jenis-jenisnya pantun itu terbagi dari 3 ya. Yang pertama tadi ada pantun anak-anak, yang kedua ada pantun orang muda, yang ketiga ada pantun orang tua. Ini berdasarkan jenis-jenisnya. Kemudian kita lanjutkan. Klasifikasi dan ciri pantun. Ada beberapa jenis-jenis pantun yang diantaranya yaitu, nah, kita perhatikan. Tadi hanya sekilas tentang pantun anak-anak, sekarang kita perhatikan pengertian dari pantun anak-anak tersebut. Nah, pantun anak-anak yaitu
salah satu jenis pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan masa anak-anak. Pada pantun anak-anak dapat bermakna sebuah sukacita ataupun duka cita. Yang kedua, pantun orang muda. Pengertiannya di sini yaitu salah satu jenis pantun yang masih berhubungan dengan sebuah kehidupan masa muda. Pantun orang muda memiliki makna tentang sebuah perkenalan, asmara, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, pada poin ketiga yaitu pantun orang tua, pengertiannya di sini yaitu salah satu jenis pantun yang berhubungan dengan sebuah keadaan pada masa tua, yang biasanya pantun ini akan membahas mengenai sebuah kebudayaan, agama, nasihat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita perhatikan berdasarkan isinya. Tadi kita telah mempelajari pantun berdasarkan jenisnya ya. Sekarang berdasarkan isinya. Yang pertama di sini ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini yaitu jenis pantun yang berisikan tentang suatu hal yang lucu serta menarik. Nah, pada yang kedua ada yang dinamakan pantun nasihat. Nah, pantun nasihat di sini yaitu salah satu jenis pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat. Pantun ini memiliki tujuan untuk mendidik dengan memberikan berbagai sebuah nasihat mengenai moral, budi pekerti, dan sebagainya. Yang ketiga, ada yang dinamakan pantun teka-teki, yaitu salah satu jenis pantun yang berisikan tentang sebuah teka-teki dan bisanya pendengar diberi kesempatan untuk menjawab dari sebuah teka-teki pantun tersebut. Yang keempat, pantun kiasan. Di sini pantun kiasan yaitu jenis pantun yang berisikan mengenai sebuah kiasan yang biasanya memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Sekarang kita perhatikan ada unsur dari pantun. Yang pertama, unsur-unsur pantun itu ada yang dinamakan dia unsur intrinsik, yaitu unsur yang mendukung dari dalam tubuh pantun tersebut ya. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting, atau latar tempat, dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang dapat menjadi ciri khas dari suatu pantun adalah rima, yaitu baris ya. Rima dalam pantun memiliki akhiran yang sama, sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para pembacanya ataupun pendengarnya. Nah, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan isi pantun. Unsur ini diperlukan untuk mendukung berbagai unsur intrinsik. Nah,
yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Unsur ekstrinsik dalam suatu pantun dapat berupa adat, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta biografi atau latar belakang pembuatan pantun tersebut. Unsur ekstrinsik dapat digunakan untuk mengarahkan gaya bahasa dan makna yang terdapat di dalam isi pantun. Nah, inilah dia dulu pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang mana kita telah mempelajari pantun berdasarkan isinya dan pantun berdasarkan jenisnya. Jenisnya di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pantun anak-anak, kemudian pantun orang dewasa, kemudian ada pantun orang tua. Inilah jenis-jenis pantun. Nah, untuk kesempatan minggu depan kita perhatikan ataupun yang akan kita pelajari nantinya, itu mungkin contoh-contoh dari pantun yang telah kita bahas tadi. Nah, bila ada yang kurang jelas, bisa berikan komentar pada kolom komentar. Dan ikuti terus channel kita di OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan pada YouTube. Nah, akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.